حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Yang pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang masih berikan nikmat kepada kita, nikmat yang banyak sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau benar-benar mau menghitung nikmat itu, tentu kamu tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Dan alih-alih manusia menghitungnya, malah Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Justru yang banyak adalah orang-orang yang mengingkarinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik dari kita adalah selalu senantiasa berusaha untuk melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bersyukur apapun itu bentuknya. Sampai Nabi SAW memberikan arahan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum alla tazharu nikmatallahi alaikum. Lihatlah nikmat dari orang, jangan melihat yang lebih baik daripada kita, tapi lihatlah yang di bawah agar kita senantiasa bersyukur. Ini kalau konteksnya adalah urusan dunia. Karena kalau kita melihat yang di atas, yang lebih kaya, yang lebih makmur, yang lebih sejahtera, maka yang ada kita akan meremehkan nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik dari semua keadaan hidup kita adalah bersyukur. Lalu kemudian ketika Allah berikan cobaan, maka di situ kita bersabar. Kemudian yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita menjadi bagian dari gerbong besar kaum muslimin yang insyaallah berharap syafaat beliau di hari kiamat kelak. Kemudian wanifidin azan ya Allah wa iyyakum, yang ketiga kalinya seorang khatib selalu senantiasa mengingatkan kaum muslimin yang hadir pada salat Jumat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ikutilah perintah Allah dan jauhilah larangannya. Begitu pula perintah Nabi Muhammad SAW dan larangannya dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan pernah sekali-kali mati kecuali di atas jalan iman, Islam dan takwa. Dan bentuk pengingatan yang mau saya sampaikan pada hari ini, siang ini, yaitu tentang bahayanya orang berbuat kesyirikan. Dan saya mengumpulkan paling tidak ada 10 ayat yang menunjukkan bahayanya orang-orang yang berbuat kesyirikan, lebih khusus syirik besar, yang mana itu akan menghancurkan kita nanti di hari kiamat. Maka sebagai seorang muslim kita harus benar-benar memperhatikan dan kemudian menjauhi dosa syirik ini. Jangan sampai kemudian kita tidak jadi masuk surga gara-gara berbuat kesyirikan, atau keluarga kita tidak masuk surga karena berbuat kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, di mana neraka itu bahan bakunya adalah manusia dan juga batu-batu. Alaiha malaikatun ghilalun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mana neraka itu dijaga oleh malaikat yang sangat keras, sangat bengis, yang tidak pernah mengingkari perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan maka mereka akan mentaatinya. Yang pertama yaitu bahwasanya perbuatan syirik itu bisa menghapus semua amal. Allah sebutkan pada Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat yang ke-65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Berarti setiap nabi menyampaikan ini, jika engkau berbuat kesyirikan maka akan hapus semua amalmu dan engkau pasti menjadi orang yang merugi. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahayanya syirik besar yang mampu menghapus semua amal, bahkan amal yang baik dan dalam jumlah yang banyak. Ayat ini ditujukan secara umum tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW tapi juga kepada seluruh manusia, wabil khusus kaum muslimin, tentang bahayanya berbuat kesyirikan karena mampu menghapus semua amal baik yang kita kerjakan. Salat kita hapus, haji kita hapus, umrah kita hapus ketika kita berbuat kesyirikan. Oleh karena itu maka ketika ada peringatan tentang bahaya kesyirikan,
maka orang yang beriman sebaiknya menjauh, tidak kemudian malah menolak atau mencari argumen pembenaran. Ini ajaran leluhur kita, ini tinggalane mbah-mbah biyen. Bahasa-bahasa seperti itu justru akan kembali kepada kita sebagai bentuk kerugian nanti di akhirat. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ayat yang kedua disebutkan pada Quran surat Luqman ayat 13 bahwasanya orang yang berbuat kesyirikan itu adalah orang-orang yang sangat dolim, dan tidak main-main. Yang didolimi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendolimi manusia saja sudah tidak boleh, apalagi yang didolimi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adim. Wahai anakku, kata Luqman Al-Hakim kepada putranya, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang sangat besar. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya kedoliman terbesar dalam ayat ini adalah meletakkan ibadah yang bukan pada tempatnya. Meminta harusnya kepada Allah, dia minta kepada selain Allah. Kemudian berharap harusnya hanya kepada Allah, dia berharap kepada selain Allah. Sujud dan rukuk hanya kepada Allah, dia sujud dan rukuk kepada selain Allah. Maka orang yang menyamakan makhluk dengan Allah dalam ibadah, maka inilah orang-orang yang berbuat kedoliman yang sangat besar kepada Allah, karena harusnya memberikan amal itu kepada Allah, tapi dia nisbatkan kepada makhluknya, apapun siapapun itu makhluknya, tidak boleh. Sehingga ini adalah puncak kerugian manusia karena telah merusak hak Allah yang paling agung, yaitu diesakan dan tidak boleh disekutukan. Wanibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ayat yang ketiga disebutkan pada Quran surat Al-Maidah ayat 72 bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan dan tidak mau menghentikan perbuatannya, mereka dijamin masuk neraka, diharamkan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapapun yang mempersekutukan Allah dalam bentuk kesyirikan, maka Allah akan mengharamkan baginya surga, dan tempatnya tidak lain dan tidak bukan adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang dolim itu siapapun yang mampu menolongnya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi tentang ayat ini bahwasanya ini menjelaskan dan menunjukkan tentang rugi totalnya dan rugi abadinya orang-orang yang berbuat kesyirikan, yaitu mereka dikekalkan di dalam neraka, dan apabila mati tidak tanpa bertobat, maka tidak punya kesempatan untuk naik ke dalam surga. Tidak ada dosa lain yang menyebabkan keharaman surga secara mutlak kecuali kesyirikan. Makanya orang-orang yang pernah berbuat dosa selain kesyirikan tapi lupa bertobat dan dosanya dibawa mati, masih ada peluang mendapatkan ampunan. Tapi kalau yang dibawa mati adalah dosa kesyirikan dan dikasih hidup kok nggak mau bertobat, maka sebaik apapun amalnya justru tidak mampu mengangkatnya masuk ke dalam neraka, ke dalam surga, maaf. Kemudian ayat yang keempat, wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka mereka sedang mendatangkan kehancuran total kepada dirinya. Disebutkan pada Quran surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 31, wa may yusyrik billah faka'annama harra minas samai fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rih min makanin sahih. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia itu seperti orang yang jatuh dari langit, belum sampai bawah sudah disambar burung, kemudian diterbangkan lagi lebih jauh lagi. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ini adalah perumpamaan yang menggambarkan hancurnya akidah orang-orang yang berbuat kesyirikan, hancur total, yang dia nggak paham harus kepada siapa dia harus menyembah, sampai dia harus menyembah kepada makhluk-makhluk Allah dengan berbagai macam bentuk dan rupanya. Tidak tersisa sedikit pun keselamatan baginya baik di dunia maupun di akhirat, dan syirik yang mereka lakukan menyebabkan kehinaan dia, kehilangan dia dari arah yang benar, kehilangan dia dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kehilangan dia dari keselamatan yang Allah bisa berikan baik di dunia maupun di akhirat. Dia bersandar kepada makhluknya, tapi makhluknya tidak mampu memberikan apa yang dia minta. Qadibidina azani Allah wa iyyakum. Ayat kelima, orang-orang yang berbuat syirik ketika berbuat dosa maka tidak akan pernah diampuni dosa syirik itu ketika dibawa mati. Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya alias dosa syirik, dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Dalam tafsir As-Sa'di, Al-Imam As-Sa'di mengatakan para ulama dulu sepakat bahwa ayat ini menunjukkan kerugian besar dari orang yang berbuat syirik, karena kesyirikan adalah satu-satunya dosa yang tidak akan Allah ampuni jika pelakunya mati membawa dosa tersebut tanpa tobat.
Sedangkan dosa selain itu masih ada peluang Allah mengampuni ketika lupa bertobat. Tapi kalau masih ingat dan bertobat, maka Nabi SAW mengatakan at-taibu minad dambi kama la dambalahu. Orang yang bertobat dari dosa ketika masih diberikan hidup, maka ketika dia mati, maka dia mati tanpa membawa dosa tersebut ketika sudah bertobat. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Lalu ayat yang ke-6 disebutkan pada Quran surat An-Nisa, surat yang sama, cuman berbeda ayat. Di ayat yang ke-116 pada ayat 48, bahwasanya orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Jadi bunyi awalnya itu sama dengan yang 48, tapi bunyi akhirnya yang berbeda. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Artinya dua ayat menyebutkan kalimat yang sama. Ini menunjukkan benar-benar concern yang sangat tegas Allah Subhanahu wa taala tentang dosa ini, dan tidak boleh kita main-main masuk-masuk di dalamnya, nyoba-nyoba gitu kan. Maka barang siapa yang bersekutu dengan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang teramat sangat jauh. Makanya mu'minina azani Allah, orang-orang yang sudah tidak sholat tapi berbuat kesyirikan padahal dia ngaku muslim, maka itulah orang yang rugi di atas kerugian. Dia sudah memilih agama yang benar tapi tidak mempraktekkan apa yang menjadi keyakinan dari agama yang benar itu. Padahal Allah memerintahkan udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah Islam secara menyeluruh dan jangan ikuti jalan-jalan syaitan. Artinya kalau kemudian seseorang itu tidak mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, tidak bertakwa dengan benar, maka sesungguhnya yang diikuti jalan syaitan. Dan godaan syaitan yang paling parah, yang paling jelek adalah berbuat kesyirikan. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya ayat ini adalah dalalah baydha, dalil yang sangat terang, dalil yang putih, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu sangat jauh dari jalan keselamatan. Tidak hanya salah jalan, tetapi dia telah terputus dari rahmat Allah. Dan ini menunjukkan bahwa syirik bukan sekedar kesalahan pemikiran, bukan cuma sekedar kesalahan langkah, tapi pada akhirnya menunjukkan kesalahan atau kehancuran akidah seseorang, karena dia tidak paham kepada siapa dia harus menyembah. Oleh karena itu maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ayat yang ke-7, bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik hakikatnya mereka telah berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan yang sangat besar. Al-An'am surat yang ke-6 ayat 21, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihud dhalimun." Maka siapakah orang yang lebih zalim daripada yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Al-Imam At-Tabari menegaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kesyirikan, dan syirik ini termasuk kebohongan yang besar karena mereka menetapkan sekutu bagi Allah tanpa dalil. Mereka mengatakan ada yang mampu memberikan ini dan itu selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada, dan Allah tidak mau diduakan dan disamakan dengan siapapun. Maka oleh karena itu Allah menutup ayat ini dengan penegasan bahwa orang-orang yang nekat berbuat syirik tidak akan pernah beruntung di dunia maupun di akhirat. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum, ayat yang ke-8 disebutkan pada Quran surat Yunus ayat 28 sampai 29, bahwasanya apa yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu sesembahan tunggal maupun sesembahan yang bermakna tandingan Allah Subhanahu wa taala, jadi dia nyembah Allah tapi juga nyembah yang lain, maka semua itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua sesembahan itu akan menolak untuk mengakui kalau mereka memerintahkan untuk disembah. Sehingga mereka menolak, mengingkari penyembahan-penyembahan orang-orang yang berbuat syirik. Yunus ayat 28 sampai 29. Allah berfirman, "Wa yauma nahsuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyala bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Wa fakafa billahi syahida bainana wa bainakum in kunna min ibadikum la ghafilin." Ingatlah hari ketika kami kumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, "Tetaplah kalian dan sekutu-sekutu kalian di sini." Lalu kami pisahkan antara mereka, dan sekutu-sekutu itu berkata, "Bukan kami yang kalian sembah." Coba. Jadi yang disembah oleh orang-orang musyrik itu mengingkari apapun bentuknya, siapapun namanya, mau itu manusia, mau itu jin, setan, demit, terus danyang, penunggu-penunggu yang diyakini, kemudian binatang, semuanya akan dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan bukan kami yang kalian sembah. Harusnya
Cukuplah Allah menjadi saksi bahwa kami dan kalian, bahwa kami benar-benar tidak mengetahui peribadatan kalian. Bahasa gampangnya mereka mengatakan, aku ora ngongkon kowe ngopo dadak koyo ngono. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berbuat kesyirikan itu ruginya sangat parah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, menjelaskan bahwasanya ayat ini menunjukkan kerugian dan kehinaan total, karena semua yang mereka sembah akan berlepas diri, tidak mau mengakui apa yang mereka lakukan, dan hanya menyisakan penyesalan bagi pelaku kesyirikan tanpa pembela dan tanpa alasan. Allah wa iyyakum. Kemudian ayat yang ke-9 disebutkan pada Quran surat Al-An'am ayat 88 bahwasanya kesyirikan menghancurkan semua amal umat-umat terdahulu. Allah berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka niscayalah lenyap apa yang telah mereka kerjakan. Maka Al-Imam Asy'ari mengatakan menunjukkan bahwa semulia apapun seseorang, sebaik apapun amalnya, seindah apapun akhlaknya, bahkan orang-orang alim sekalipun, wali-wali yang dianggap sebagai waliullah sekalipun, jika mereka berbuat kesyirikan secara pengandaian, artinya mereka samar-samar, apalagi yang nyata, maka seluruh amalnya bisa gugur. Dan ini menegaskan bahwa nilai amal tergantung pada tauhid akidah yang benar. Artinya ketika ada orang yang kemudian nampak solih, tapi dia justru ngajak untuk menyembah kuburan, maka apa yang dia perbuat selama hidupnya menjadi sia-sia, tidak ada gunanya, karena dia mengajarkan orang untuk berbuat kesyirikan. Ayat yang ke-10 yang terakhir, yaitu penyesalan abadi orang-orang yang musyrik, disebutkan pada Quran surat Al-Furqan ayat 68-69, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang tidak menyembah selain Allah, maka inilah orang yang beruntung. Adapun yang berbuat syirik, maka mereka akan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat, dan dia dikekalkan di dalam neraka jahanam dalam keadaan penuh kehinaan. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kehinaan abadi adalah bentuk kerugian paling berat, karena pelaku syirik bukan hanya diadab tapi juga direndahkan di hadapan seluruh makhluk, walaupun dulu ketika hidup di dunia dia orang yang dianggap mulia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala azza min qaili ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini saya meringkas apa yang saya sampaikan di depan tadi, 10 ayat tentang bahaya kesyirikan. Walaupun sebenarnya kalau kita mau cari lagi mungkin masih ketemu yang lain, bisa sampai 15 atau 20 ayat. Tapi wanifidina azani Allah wa iyyakum, 10 itu saya rasa sudah cukup memberikan gambaran betapa mengerikannya orang-orang yang berbuat kesyirikan dan betapa ruginya mereka. Yang kalau saya rangkum, yaitu yang pertama, orang yang berbuat syirik adalah orang yang rugi dengan kerugian yang paling fatal, karena mampu menghapus semua amal yang mereka kerjakan, diharamkan baginya masuk surga, dikekalkan kedudukan mereka di neraka jika mati tanpa pertobatan, dan dosa syirik itu yang dibawa mati tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka berbuat syirik, maka hakikatnya dia sudah jauh dari jalan yang benar, dan pasti tidak akan ada keberuntungan, dan sesembahan yang mereka sembah nanti di akhirat akan meninggalkan mereka. Sehingga apa yang mereka pernah berbuat, baik amal yang baik lebih-lebih amal yang jelek, maka semua amal itu hancur total, dan yang menanti cuman adab yang menghinakan. Oleh karena itu maka seorang muslim yang paham benar ayat demi ayat disampaikan, maka yang terbaik adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati, dan disitulah fungsi dari iman dan takwa Islam kita, bahwasanya kita menjadi insan yang bertakwa. Dan itulah yang kemudian diingatkan setiap khotib setiap Jumat dengan temanya masing-masing, yang kebetulan pada siang hari ini saya mengingatkan dengan tema kesyirikan. Artinya ketika dengan mendengar seorang pendakwah menjelaskan tentang tauhid, tentang kesyirikan, maka jangan pernah alergi dulu, dengan perhatikan, jangan dengarkan apa itu dan bagaimana bentuknya,
kalau memang itu sebahaya itu, maka sebaiknya jenengan perhatikan dan jenengan jauhi. Jangan menggunakan sentimen-sentimen yang tidak ilmiah dengan menuduh ini dan itu, yang pada akhirnya nanti jenengan sendiri yang akan menyesal. Ada sebagian orang yang mendengar dakwah tauhid kemudian mengatakan, wah ini dakwah dari sana dari sini. Padahal sebenarnya yang disampaikan tidak lain ya cuma ayat dan hadis. Makanya seorang muslim yang benar ketika mendengar Quran dan sunnah disampaikan sebagaimana Nabi menjamin bahwasanya taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi abadan. Tak tinggalkan dua perkara yang kalau kamu pegang kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu Quran dan sunnah. Maka ketika Quran dan sunnah itu dibacakan, hati yang beriman masih ada nilai-nilai kebersihan jiwa, maka enggak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kita tutup khutbah Jumat kita pada siang hari ini dengan doa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadurana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil